tangan-tangan negeri, penghantar perjalanan suci. Setiap perjalanan suci tidak pernah dimulai tiba-tiba. Ia diawali oleh langkah perlahan dari sudut rumah menuju tempat penuh harap. Di asrama haji, tempat jemaah berkumpul sebelum berangkat, tangan-tangan negeri mulai menyentuh jejak. Mereka hadir untuk memastikan segalanya berjalan tertib, aman, dan tenang. Embarkasi. Detik pertama dimulai dari sini, dengan mata jemaah yang basah oleh doa dan hati yang penuh tanya. Petugas hadir tanpa banyak bicara, cukup dengan senyum dan uluran tangan yang ramah. Ada koper yang dibantu diangkat, ada pelukan untuk menghapus gugup yang melekat. Mereka temani jemaah yang takut naik pesawat, menjawab tanya, memegangi tangan yang gemetar, dan menyeka air mata yang jatuh diam-diam. Semua dalam diam, dalam doa. Lalu pesawat mengudara tinggi, dan tangan-tangan negeri pun ikut terbang, tak pernah jauh dari sisi. Hingga pesawat mendarat di Madinah dan di Jeddah. Tanah asing, suhu terik, bahasa asing. Tapi di sana, senyum petugas kembali menyambut. Koper digeser perlahan, tangan lansia digandeng dengan penuh kasih. Mereka tak pernah bertanya siapa, cukup tahu ini tamu Allah yang harus dijaga sepenuh jiwa. Madinah, kota Nabi. Tempat jiwa menemukan teduhnya. Petugas menjadi kompas penuntun langkah menuju Raudhah, menata barisan, menjaga antrian. Mereka mungkin tak sempat sholat di saf terdepan. Mereka sibuk memastikan tak ada jamaah yang tertinggal di belakang. Maka jantung ibadah berdetak di sini. Dari dapur catering hingga lift hotel tinggi, petugas menata langkah demi kenyamanan jamaah. Ada makanan hangat, ada jadwal bus yang tepat. Semua lahir dari koordinasi yang senyap namun sigap. Arwal dan Miss Falah, apa ada yang monitor saudaraku? Mereka tak tawaf, tak pula ikut sa'i, tapi merekalah yang memastikan semua jemaah paham akan tata cara agar ibadahnya sempurna, agar tak ada lagi yang tersesat atau bahkan lupa. Dan saat itu terjadi, satu jemaah hilang arah. Namun mereka tak menyalahkan. Mereka hanya mencari. Hati di tangan, doa di dada. Mereka sisir-sisir lorong halte, hotel, hingga tenda. Sampai dua tangan bertemu lagi, dan hanya ada satu kata yang keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Bapak Hasanuddin telah ditemukan. Ada pula petugas kesehatan yang tak hanya jadi dokter atau perawat, tapi penjaga hidup yang hadir tanpa suara. Mereka angkat tubuh renta, menyuapi yang tak bisa menelan, dan ketika waktu tidak bisa ditunda, mereka pun berakhir menggenggam dengan tangan. Mereka tak hanya menulis laporan, mereka juga mengantar pulang dalam diam, dengan keteguhan yang tak bisa dilatih oleh apapun, kecuali cinta. Satu izin masuk Arafah bukan sekedar dokumen digital. Ia adalah tiket suci ke padang paling sakral.
dan petugas bekerja siang malam memastikan seluruh kartu nusuk terdistribusi kepada pemiliknya, memastikan tak ada nama yang tertinggal. Karena kehilangan satu bisa berarti kehilangan kesempatan. Wukuf yang jadi puncak segalanya. Hari-hari puncak tiba. Arafah yang panas, Musdalifah yang gelap, Mina yang padat. Tapi petugas tetap di sana, menjaga, mengantar, bahkan menggendong jamaah yang tak kuat lagi berdiri. Mereka berdiri di antara batu dan dinding, di antara semangat dan kelelahan. Tak minta disorot kamera, cukup tahu bahwa tugas mereka mengantar ibadah hingga akhir cerita. Tiba waktunya satu persatu jemaah kembali ke tanah air, membawa kisah dan doa dari tanah suci. Petugas melepas dengan senyum, dengan pelukan, dengan air mata haru yang tak bisa ditahan. Tapi semua dibalas dengan satu kata, bahagia. Mereka bukan jemaah, bukan pula penggiring sorak, tapi mereka adalah penjaga arah. Dari gerbang awal hingga pintu akhir, mereka hadir dalam diam, dalam ikhlas yang tak bersyarat. Bukan nama yang mereka kejar, tapi mabrur dalam pengabdian. Karena mereka adalah tangan-tangan negeri yang merawat ibadah ini dengan sepenuh hati. Terima kasih petugas haji Indonesia, penghantar perjalanan suci, dalam senyap, dalam cinta, dalam doa yang tak pernah usai.